Hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terakhir di pertemuan sebelum bulan Maulid membahas tentang hadis Nabi SAW yang mana Nabi menceritakan ketika malam Isra Mi'raj beliau menyaksikan laki-laki yang mulutnya dipotong, digunting dengan gunting dari api. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka itu? Maka dijawab, maka mereka ditanya, siapa kalian? Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi kami sendiri tidak melaksanakan kebaikan. Mencegah manusia daripada berbuat jelek, maksiat, tapi kami sendiri adalah pelaku maksiat, pelaku kejelekan, keburukan. Itu kemarin sudah kita sampaikan hadisnya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal wa'id innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allah ala niyyatid dunya. Hadis yang kita pelajari ini persis cocok untuk orang-orang yang dia itu secara zahir sepertinya itu dakwah, dai. Dia mengajak kepada Allah, manusia diajak untuk mendekat kepada Allah, dai-dai. Tapi dia sendiri niatnya untuk urusan duniawi. Dai-nya sendiri niatnya urusannya duniawi. Ngajak orang untuk melakukan kebaikan padahal dia meninggalkan kebaikan. Mewanti-wanti manusia untuk tidak berbuat keburukan, kemaksiatan, tapi dia pelaku kemaksiatan, terus melakukan maksiat. Dia melakukan dakwah itu untuk mendapat pujian manusia saja, atau untuk menyombongkan posisinya dia sebagai tokoh. Maka ini adalah orang-orang yang diancam oleh Nabi SAW. Nanti di akhirat siksanya yaitu mulut mereka akan digunting oleh para malaikat dengan gunting dari api tadi. Ada kelompok ulama atau dai yang model lain lagi, bukan termasuk dalam hadis ini, yaitu mereka yang mengajak berdakwah mendekatkan manusia kepada Allah, tapi dia belum berhasil melakukan kebaikan-kebaikan, ngajak wong apik tapi dia belum berhasil melakukan, mencegah orang daripada kemaksiatan tapi dia masih melakukan kemaksiatan. Cuman bedanya ketika dia tidak melakukan kebaikan yang dia ceramahkan, atau dia masih tetap melakukan kemaksiatan yang dia sampaikan dalam pidatonya, dia sendiri melakukan kemaksiatan, dia masih mencela dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Ya iya, awakmu iki opo ceramah-ceramah ngajak wong apik tapi kon dhewe ndak nglakoni. Begitu dia ngomong kepada dirinya, tahu kalau dia salah, dirinya sendiri dicela. Orang ndak boleh maksiat, ternyata kamu sendiri pelaku maksiat. Nah, dirinya masih dicela. Kemudian yahutsuha, dia berusaha, masih ada usaha, dia masih berusaha untuk memperbaiki diri. Ayo ngongkon wong untuk melakukan amal ini, tapi saya sendiri kok tidak melakukan, ya begitu. Wis tak niati begitu, diniati. Engko mari ngono kendor maneh, ceramah maneh, eling maneh, astagfirullah, saya kok nyuruh orang baik kok saya tidak baik, jadi wong apik maneh, begitu. Jadi dia masih tetap berusaha begitu. Jadi tidak oleh ndelok wong wedok, tapi awake dhewe ndelok wong wedok. Nah ini dia merasa, saya kepingin berhenti, ya dai-nya kepingin berhenti bermaksiat. Dosa saya ini, ya mosok wong-wong iki tak kongon mandek maksiat, saya sendiri maksiat.
Astagfirullah, berhenti. Lek kumat maneh. Mari kudu tobat maneh begitu. Jadi masih perang. Dai-nya ini masih perang sama dirinya sendiri. Perang untuk istiqomah baik. Perang berusaha untuk menjauh daripada kemaksiatan. Ini model lain lagi. Tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata para ulama, dai-dai yang seperti ini, ulama-ulama yang seperti ini, fannajatu marjuwatun lahu, keselamatan masih diharapkan dari orang-orang seperti ini. Masih ada harapan selamat ini dai-dai seperti ini. Ya mudah-mudahan akhir umurnya dia pas istiqomah begitu, pas baik. Ya. Kalau yang tadi ndak wis ngejak-ngejak tok pinter ngomongnya, ceramahnya pinter, tapi dia ndak melakukan, tapi dia pelaku maksiat. Ndak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Itu sudah masuk dalam ancaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa ala kulli halin falladhi ya'lam wa yu'allim wa la ya'mal ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu akibatan minal ladzi la ya'mal wa la ya'lam. Kemudian beliau mengatakan, kalau ada dua orang, yang satu menguasai ilmu agama, kemudian ngajarkan ilmunya kepada manusia, kepada warga, ya ngajar di pesantren misalnya ya, atau di madrasah, atau ceramah di masjid, di musola, punya ilmu, ngajarkan ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu, ngejak-ngejak tok tapi tidak beramal, dianya tidak beramal. Orang yang kedua, dia tidak beramal, sik ditambahi tidak duwe ilmu. Tidak duwe ilmu, tidak beramal lagi, double. Yang tadi punya ilmu, ngajar, tapi dia tidak beramal. Kata beliau dan para ulama, maka yang pertama itu masih lumayan begitu. Sik duwe ilmu, sik ngajari wong apik, sik ono manfaate begitu. Sik memberikan manfaat kepada yang lain, walaupun dirinya sendiri tidak mengambil manfaat daripada ilmunya sendiri pribadi. Seperti kita gambarkan kemarin, lilin ya nyinari wong lain iso mendapatkan manfaat dari terangnya lilin, tapi dirinya sendiri terbakar. Orang yang kedua duduk lilin wis memang ndak ono ilmune, ndak iso ndak ono manfaate. Ya, dia sendiri tidak punya ilmu, tidak bisa memberikan ilmu kepada orang, masih tidak beramal, meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan. Maka sing model nomor satu itu masih lumayan ketimbang yang kedua ini. Ya mudah-mudahan aja yang pertama itu berubah begitu, menjadi orang yang mengamalkan ilmu. Nah, warubbama qala qailun mimman la ya'qil. Sekarang beliau membahas tentang dikarangnya kitab ini, karena ini masih pembukaan kitab. Dan boleh jadi ada orang yang ngomong al-kutubu katsiratun wa fiha ghunyah wa kifayah fala faidata fi tasnifil kutub fi hadzal zaman. Kadang-kadang ada orang yang menyampaikan kitab-kitab ilmu itu sudah terlalu banyak. Sebenarnya sudah cukup. Kitab-kitab itu dikarang yang lama-lama sing lawas-lawas itu wis cukup sebenarnya. Ndak ono faedah, tidak ada manfaatnya ulama-ulama yang baru ini ngarang-ngarang kitab maneh. Wis mari cukup kitab-kitab sing biyen. Ya, kalau ada ulama sekarang ngarang kitab, maka itu tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang ngomong seperti itu. Maka kata beliau, fa hadzal qail in asaba fi qawlihi, ketika dia mengatakan kitab-kitab terdahulu itu sudah cukup, mencukupi, yaitu memang ya ono betule begitu ya, ada betulnya, karena ulama-ulama terdahulu itu luar biasa kitab-kitabnya. Tapi omongan orang tersebut masih ada kesalahan. Apa kesalahannya? Yaitu mengatakan ulama-ulama yang ada di zaman sekarang kalau ngarang kitab ndak ono manfaatnya. Ini yang keliru. Ini yang salah. Kalau
kitab-kitab biyen niku wis cukup api-api kitabnya, manfaat luar biasa. Ya betul memang. Tapi kalau Anda mengatakan ulama-ulama sekarang tidak perlu, tidak ada manfaat ngarang kitab mana, itu salah. Nah, itu adalah kesalahan. Kenapa? Kata beliau, karena hati manusia itu secara normal, secara lahiriahnya itu condong seneng kepada sesuatu yang baru. Sampai ini takok awake dhewe ya. Lek riyo misalnya nggih sarungannya seneng apa ndak? Seneng. Pakai baju baru seneng. Ya itu sifatnya manusia itu seperti itu. Kalau ada sesuatu yang baru dia seneng. Pindah omah anyar seneng. Ya. Duwe anak maneh anyar, ya. Seneng. Ganti mobil seneng, mobil baru. Kendaraannya baru, bajunya baru. Semuanya kalau serba baru itu manusia pasti condong, pasti seneng. Ini sifatnya manusia. Ya. Sifatnya manusia itu hatinya condong kepada sesuatu yang baru. Jadi dikarangnya kitab itu yang baru oleh ulama-ulama zaman sekarang itu kadang-kadang hati manusia itu condong ke situ. Misal orang sekarang mau baca kitab-kitab sebian males misalnya, waduh ketebelen misalnya. Cetakannya lawas misal. Kemudian ada ulama baru meringkas kitab tersebut dengan hanya beberapa puluh halaman atau ratus halaman dengan cover yang baru, bentuk yang baru ngikuti zaman. Itu bisa jadi manusia lebih condong untuk mempelajari kitab tersebut. Kenapa? Ya iku mang atine menungso ini seneng nang barang sing anyar-anyar yang baru-baru. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aidan fa innallaha yuntiku ulama'a kulli zamanin bima yuwafiqu ahlu. Ketahuilah bahwa sunnatullah, aturannya Allah itu setiap zaman pasti Allah memilih beberapa ulama untuk menyampaikan ilmu-ilmunya yang sesuai dengan zaman tersebut. Di zamannya para sahabat sama zamannya tabi'in itu beda. Sahabat menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan zamannya. Para tabi'in juga seperti itu. Lisannya mereka dialirkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan zamannya. Begitu juga ulama-ulama yang terakhir ini, akhir-akhir ini, mereka juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal-hal ilmu-ilmu yang sesuai dengan zaman tersebut. Yang kedua, yang mungkin tidak disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Itu yang kedua alasannya. Kenapa kok sih tetap butuh kitab sing anyar dari ulama-ulama yang akhir zaman ini ya. Wa tasanif tablughul amakinil ba'ida wa tabqa ba'dal mautil alim. Yang ketiga yaitu ketika dikarang kitab kemudian nyampe ke kota-kota lain, bahkan ke negeri-negeri yang lain, padahal kadang-kadang ulamanya sudah meninggal dunia, maka ulama yang mengarang kitab tersebut akan mendapatkan fadilah pahala menyebarkan ilmu walaupun orangnya sudah wafat, sudah meninggal, dan dia akan ditulis terus mendapatkan pahala dakwah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahala yang ngalir ke kuburan, menyebarkan ilmu dan pahala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dari apa? Dari ngarang kitab mangiku. Ya sapa sing ndak gelem oleh pahala seperti itu. Makanya para ulama masih tetap ngarang kitab-kitab walaupun apa? Sudah banyak kitab-kitab yang terdahulu yang dikalang oleh para ulama-ulama. Jadi itu alasan beliau mengarang kitab ini, yaitu pertama yaitu tadi untuk ngikuti zaman orang-orang yang mutaakhir ini, yang kita ini di akhir zaman ini. Kemudian setiap ulama itu menyampaikan apa yang sesuai dengan zamannya. Yang ketiga supaya mendapatkan fadilah, keutamaan menyebarkan ilmu walaupun ulamanya sudah wafat, dan mendapatkan pahala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, man an'asha lisanahu haqqan,
barang siapa yang menyuarakan, ya, barang siapa yang menyuarakan, menyampaikan, menyebarkan ilmu yang baik, ilmu yang bagus, yang benar, ilmu yang memiliki sanad, begitu ya, dari guru sampai kepada para sahabat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ilmu yang baik kepada manusia. Kemudian orang-orang yang mendengar tadi itu ya'malu bihi man ba'dahu, mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, ya, ngaji misalnya, kemudian yang mendengarkan itu mengamalkan ilmunya, kemudian yang mengamalkan ilmu ini menyampaikan kepada orang yang setelahnya lagi. Jadi apa ya, berurutan begitu ya, dari zaman ini ke zaman. Maka kata Nabi SAW, ujriya alaihi ajruh ila yaumil qiyamah, selama ilmu itu diamalkan oleh manusia di setiap zaman, maka pahalanya disampaikan kepada penyampai yang pertama, wong sing ceramah pertama, yaitu sing oleh nyambung. Berarti manusia yang paling banyak pahalanya mengalir ke kuburnya yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi sumbernya ilmu. Ya, yang paling dekat ya guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita yang ngajari kita. Ketika manusia mengamalkan, santri-santrinya ngamalkan, itu guru-guru kita di kuburnya itu dapat pahalanya orang yang beramal, karena dia yang ngajari dulu. Nah, pahala itu disampaikan kepada guru yang sebelumnya, dan guru yang sebelumnya, terus sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Islam sedunia ini mengamalkan apapun, baik itu sholat, puasa, sedekah dan lain-lain, itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, maka pahala itu juga mengalir ke kuburnya Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa memang ya, bukan hanya menyampaikan pakai lisan, tapi menyampaikan juga dengan tulisan. Oleh karena itu dikarang kitab seperti yang kita pelajari pada malam hari ini. Kemudian beliau mengatakan, saya beri nama kitab karangan saya ini Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Ini adalah kitab supaya kita ini saling tolong menolong, saling bersatu, ya, untuk meniti jalan menuju keselamatan akhirat. Ngaji bareng-bareng, saling membantu supaya nanti selamat bareng-bareng begitu. Nama kitabnya ini. Beliau mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kitab ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dan mudah-mudahan beliau mengarang kitab ini ya tertulis sebagai amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza awanul ibtida' wa billahi taufiq fa aqulu musta'inan billah wa mufawwidan ilaih wa sa'ilan minhu an yuwaffiqani li isabati shawab fi niyyati wal a'mali wal aqwal. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat saya adalah niat yang baik, amal saya amal yang baik, ucapan-ucapan dalam kitab ini adalah ucapan-ucapan yang baik, karena yang bisa memberikan taufik, kekuatan dan hidayah adalah Allah yang maha bisa, yang maha mampu. Wa hasbi wa ni'mal wakil. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan mulai masuk ke fasal atau pembahasan pertama nanti, yaitu tentang menguatkan keyakinan, ya, keyakinan dalam hati. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi pahalanya menyampaikan ilmu itu kadang-kadang tidak paham atau dianggap enteng kadang-kadang. Ya, dan sebagian orang berkeyakinan atau berpendapat nyampe no ilmu itu harus ustadz. Ndak harus ustadz, semuanya harus menyampaikan ilmu, utamanya kepada istri dan anak-anaknya. Dapat ilmu apapun, sampaikan kepada istri dan anak, karena pahalanya itu besar. Walaupun kita sudah wafat, diamalkan oleh anak istri kita, kita dapat pahalanya. Kalau ilmu itu diajarkan kepada cucu kita, kita dapat pahalanya cucu kita kalau beramal. Cicit terus
Jadi jangan merasa tidak pantas nyampe no ilmu, sampaikan. Siapa yang mau mendengarkan ilmu, sampaikan kepada mereka. Dengan harapan ketika kita sudah berada di alam kubur, pahala-pahala ilmu yang kita sampaikan kepada manusia ini, pahalanya tetap mengalir kepada kita di dalam kubur kita. Ya. Nah, jadi orang-orang dulu itu menyediakan waktu duduk bersama istri dan anak, walaupun singkat. Singkat. Yang ulama, yang bukan ulama, sing wong pasar, sing wong kerja, semuanya menyediakan waktu duduk istri dan anak-anaknya. Mungkin antara maghrib dan isya duduk misalnya ya, duduk bareng ngolonggo, sampaikan. Ya, kemarin atau 2 hari kemarin, seminggu kemarin, ya bapak, ayah ngerungokno pengajian begini. Karena itu diamalkan gitu. Jangan melakukan ini karena dosa besar misalnya. Lakukan amalan-amalan ini, insya Allah nanti mendapatkan pahala seperti ini. Begitu, walaupun sedikit. Atau cerita-cerita tentang Nabi SAW, sampaikan. Ya, Nabi itu begini. Nabi itu dengan para sahabatnya begini, dengan keluarganya, istrinya, dengan anak-anak kecil, ceritakan supaya tumbuh rasa cinta dalam hati istri dan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disediakan waktu, sedikit waktu untuk keluarga, duduk disampaikan apa yang kita dengar di dalam kajian-kajian baik di sini ataupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu, bisa menyampaikan ilmu kepada keluarga kita secara khusus dan kepada orang-orang sekitar secara umum. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada keluarga kita itu menjadi simpanan pahala, ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh keluarga kita sehingga kita dan keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.